Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K13 Max. Yang mau saya ini adalah drone yang harganya murah banget ya. Kenapa murah banget? Karena 200.000 tapi fiturnya sudah lengkap banget. Nah, salah satu yang menariknya adalah nih, remote-nya sudah screen. Nah, oke. Kita coba langsung tes hari ini ya. Nah, jadi hari ini adalah video yang ketiga tentang K13 Max. Saya akan membahas fokus ke kemampuan terbangnya, teman-teman. Nah, jadi pada saat beli kita dapat dus seperti ini, juga dapat tas yang biasanya kain, ini bahannya menggunakan plastik ya. Jadi lumayan sih, keren, simple banget tuh ya. Jadi tanpa dus pun sebetulnya bisa juga sih ya. Oke, menarik sih. Oke, ini dia teman-teman. Harganya murah, 200 ribuan, fiturnya sudah lengkap, baterainya dapat 2 ya. Oke, ini teman-teman dapat 2 baterainya, serius ya. Nah, gini, ini yang didapatkan dari K13 Max. Remote-nya ini sudah screen seperti ini, dan dia sudah pakai baterai tanam, dan ini tombolnya juga udah lengkap banget ya teman-teman. Enak sih ya. Untuk drone-nya sendiri seperti ini teman-teman. Nih, dia sudah brushless ya. Biasanya ada juga yang 200 ribuan tuh, biasanya itu rata-rata masih brush head ya. Ini udah brushless nih tuh, dinamo sudah brushless. Kemudian dia juga sudah ya, oh, kameranya masih belum ESC ya. Jadi kekurangannya di K13 fitur yang belum ada, maksudnya bukan kekurangan ya. Dia sudah kameranya belum ESC. Kemudian di sini belum ada sensor anti nabrak. Itu aja ya, selebihnya sih udah oke. Dan ini optical flow. Nah, kita coba terbangkan hari ini. Pastikan kira-kira kemampuan terbang ya. Kemampuan terbang itu bisa jadi kestabilan terbang, jarak terbang, dan durasi terbang lah ya. Kita coba tes ya hari ini ya. Baterainya 1800 mAh. Ini kayaknya sih baterai standar lah ya, banyak yang jual sih. Oke, siap. Nah, kita coba nyalain. Ini teman-teman powernya tuh. Nah, ini diam aja nih. Pada saat dinyalain diam aja remote kameranya, itu artinya drone ini belum ada ESC ya. Jadi masih manual, pergerakan kameranya masih manual. Jadi sebelum terbang teman-teman wajib setting arah kamera ya. Saya biarin aja seperti ini, lurus aja ya. Oke, kemudian untuk remote-nya kita coba langsung nyalain. Oke, tuh langsung terkoneksi ya. Dan ini kita pada saat beli drone ini juga sudah ada SD card-nya ya, dan ini harus terpasang supaya bisa terkoneksi ke screen dari remote-nya ya. Kita coba langsung terbangin ya, siap-siap. Oke teman-teman, langsung kita coba siapin. Nah, pastikan di tempat yang datar. Saya gunakan tasnya untuk landing pad-nya ya. Kalibrasi seperti ini. Sorry, itu ternyata arming. Jadi kalau arming berarti kembali ke sini. Nah, jadi pada saat kalibrasi dia nggak bunyi apa-apa ya, hanya indikatornya hanya lampu, dan itu wajib teman-teman. Terus kita coba terbang menggunakan auto take off ini. Nah, suaranya termasuk halus ya teman-teman. Nah, ini dia. Jaraknya sendiri sekitar berapa meter teman-teman? Ya 1-2 meteran lah ya. Pada saat dia hovering, terbang pertama dia diam di titik di sekitar 2 meteran lah ya. Nah, ternyata langsung ngelok ya. Kalau kemarin saya terbangin, mungkin karena pengaruh angin, dia lari-lari kemana-mana, tapi ini langsung ngelok teman-teman ya. Coba landing lagi, kita coba take off lagi. Oke, take off lagi. Nah, dia langsung geser sedikit, langsung ngelok ya. Oke, untuk optical flow-nya dengan ketinggian yang terlalu tinggi kayaknya aman ya, keren, termasuk ngelok ya. Kita coba optical flow-nya dengan ketinggian ya. Saya naikkan dulu teman-teman, kira-kira gimana. Putar sini. Oke, sebentar. Nah, kita tes kestabilan optical flow-nya. Kebetulan hari ini kayaknya anginnya nggak ada ya teman-teman. Ini di ketinggian sekitar berapa meter nih? Bergerak dia ya, bergerak terus ya. Oke, agak sedikit bergerak dia. Coba, nggak mau diem optical flow-nya.
bergeser terus ya. Tuh teman-teman lihat. Harusnya kalau optical flow-nya bagus, dia harusnya diam di tempat ya. Ini terus bergerak dia tuh. Oke, saya tarik. Nah, itu di ketinggian ternyata optical flow-nya kurang bagus ya. Coba kalau saya turunin lagi. Kita turunin lagi. Coba kita turunin lagi. Kita pastikan dulu optical flow-nya ya, teman-teman. Oke, kita turunin. Nah, ini dia. Kalau di ketinggian yang enggak terlalu tinggi, dia optical flow-nya berfungsi dengan sangat baik ya. Tapi pada saat dinaikkan dengan ketinggian yang cukup lumayan tinggi, optical flow-nya nggak aktif ya, nggak berfungsi dengan baik ya. Tuh, stabil ya. Oke, itu catatan untuk optical flow-nya. Kita coba lanjut speednya ya teman-teman. Kita coba langsung gunakan speed 1. Speednya itu ada di sini, ya. Nah, 2, 3, speed 1 ya. Kita coba kira-kira bagaimana speed 1. Ini speed 1 nih. Oke, agak slow ya. Saya putar arah. Speed 2. Nah, bunyi bip 2 kali, itu artinya speed 2. Full gas. Oke, cukup. Speed 3. Oke, bip 3 kali. Full gas. Wah, keren. Oke. Untuk kecepatannya ada 3 teman-teman. Dia ya kalau menurut saya sih oke, di speed 3. Lagi pula drone ini nggak terlalu bongsor ya badannya. Jadi aman juga ya, kalau misalkan anginnya agak kenceng dia nggak terlalu menghambat angin ya bodinya. Oke, kemudian untuk kestabilan tadi udah tahu, speednya ada 3 kecepatan. Kita hitung durasi terbangnya dan kita coba tes jarak terbang ya. Tapi sebelum tes jarak terbang, saya coba pastikan dulu ya, saya matikan dulu seperti biasa remote-nya. Oke, udah mati nih remote-nya. Responnya gimana? Ini udah mati teman-teman, remote-nya udah mati dan dia nggak mau turun. Oke, ini agak sedikit harus hati-hati teman-teman. Saya nyalain lagi. Oke, langsung terkoneksi. Nah, langsung terhubung ya. Ini kalau seperti itu artinya hati-hati dengan jarak terbang ya, karena kalau misalkan dia kehilangan sinyal, dia akan terus terbang. Dan kalau misalkan ada angin, itu agak sedikit beresiko untuk flyway ya teman-teman. Apalagi optical flow-nya yang tadi kurang begitu maksimal ya. Ini udah bunyi bip-bip. Oke, durasi terbangnya nggak lama ya. Ini saya baterai yang udah dicas full kalau nggak salah ya, karena saya 2 baterai, yang satu dicas full, yang satu belum dicas full. Ya. Ini kayaknya sih yang udah dicas full. Dan durasi terbangnya ternyata nggak lama teman-teman. Oke, dia langsung turun. Durasi terbangnya nanti saya lampirkan ya. Kita coba langsung tes jarak terbang ya. Yuk kita ke base camp dulu ya teman-teman. Kita gunakan baterai yang kedua. Nah, sekarang coba kita langsung ganti baterai berikutnya ya teman-teman. Nah, ini baterai yang kedua. Jadi enaknya gitu, kalau kita punya baterai cadangan, kita masih bisa menerbangkan lagi ya. Cuma kalau satu sudah lama, sudah jauh-jauh dari rumah, menerbang cuma beberapa menit doang ya, agak sayang banget. Nah, ini ada baterai yang kedua. Kita coba gunakan baterai yang kedua untuk jarak terbang ya. Oke, sebentar. Nih, seperti biasa, nyalakan sini. Oke, kemudian remote-nya kalibrasi lagi seperti biasa. Nah, ya cukup. Kita coba terbangkan jarak terbang, tes jarak terbang sambil nanti kita coba lihat hasil kameranya teman-teman, karena video sebelumnya saya belum sempat menampilkan hasil kameranya ya.
Oke, kita coba langsung auto take off ya, tapi pastikan di pinggir baling-baling aman, tidak ada rintangan ya atau rumput apa. Oke, aman. Take off. Nah, oke, kita coba langsung tes jarak terbang. Tapi tadi ada catatan, drone ini kalau misalkan hilang sinyal dia akan sedikit, dia bukan sedikit ya, artinya dia nggak mau turun teman-teman ya, jadi harus hati-hati. Oke, kita coba langsung tancap gas. Kita tes jarak terbangnya di ketinggiannya dulu ya. Oke, teman-teman bisa lihat sambil memastikan tadi optical flow-nya. Oke, ini di jarak berapa meter nih? Lumayan tinggi ya, di atas 30 meteran, mungkin 30-40 meteran. Nah, dia bergerak sendiri teman-teman, maju sendiri ya. Ini ngeri. Kalau drone seperti ini agak disarankan sama saya, disarankan sih kalau menurut saya itu jangan terlalu jauh ya teman-teman. Dia optical flow-nya nggak maksimal. Kalau dia misalkan hilang sinyal ya sudah, itu dipastikan bisa flyway teman-teman. Nih, ini saya tarik sini. Saya tarik. Saya lepas. Wih, tuh kan flyway nih teman-teman, flyway. Tuh, saya nggak bisa ngendaliin. Putus ya, ini putus nih. Oke, ini udah flyway teman-teman. Oh, remote-nya habis. Oh, ada hang dengan remote, ternyata remote-nya habis. Remote-nya hang. Ya Allah, jauh nih. Oke, flyway. Saya nggak tahu jatuhnya di mana. Ini remote-nya tiba-tiba mati teman-teman. Kacau. Tiba-tiba remote-nya mati. Oke, off kamera dulu ya. Oke. Hari ini hari yang tidak menyenangkan teman-teman. K13 Max yang saya review hari ini kabur ya. Ya sudahlah. Jadi gini, tadi masalahnya adalah gini. Sebetulnya tadi sudah saya sudah menyampaikan ya, hati-hati dengan drone ini, karena drone ini jarak terbangnya memang lumayan jauh, tapi kalau udah putus koneksi dia akan flyway, dan ternyata betul ya. Tadi sebetulnya sih aman, saya terbang itu masih terkoneksi dengan baik, remote bisa saya kendalikan dan masih aman sebetulnya. Cuma masalahnya tiba-tiba remote ini ngeblank, bunyi tadi saya nggak ngeh ya, bunyi bip bip, dan ternyata remote-nya mati. Ya sudah, saya tadi fokusnya ke remote karena drone mendekati saya, otomatis kan kalau hilang sinyal itu mendekati kita pilotnya itu harusnya sudah terkoneksi ya. Ternyata nggak terkoneksi juga. Pas saya lihat remote-nya, ternyata remote-nya mati. Dan nggak tahu mungkin casnya apa gimana. Yang jelas sih di sini nggak ada indikator ya, saya nggak ngeh. Tapi yang saya tahu di sini nggak ada indikator berapa persen baterainya. Nah itu kelemahannya mungkin ya. Ya sudah, saya fokus ke remote. Ternyata drone terbang dan saya nggak melihat titik jatuhnya di mana. Ya itu yang repot ya, karena di sini luas, banyak pohon dan luas, agak sedikit susah untuk mencarinya. Ya sudah, ya apapun yang terjadi ya itu resiko lah ya. Oke, nanti saya coba cari lagi ya, mudah-mudahan masih rezeki. Nanti saya coba remote-nya dicas, dicek dulu mungkin baterainya habis atau gimana. Nanti saya coba cari ke lokasi titik jatuhnya, nanti saya coba hidupin remote-nya. Biasanya kalau yang seperti K13 itu dia langsung terkoneksi ya, kedengeran gitu. Misalkan kalau dia nyangkut, kalau remote-nya dihidupin, didorong tuasnya itu biasanya bunyi ya. Nanti kita coba ya, mudah-mudahan masih rezeki ya. Oke, sekali itu aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.